Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidni Manafi'a dari Hukum Internasional B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pasal 42 Konvensi Wina tahun 1969. Nah, Konvensi Wina ini membahas mengenai hukum perjanjian internasional diselenggarakan di Wina pada tanggal 23 Mei tahun 1969. Nah, pasal 42 sendiri ini berbunyi mengenai validitas dan keberlangsungan dari kekuatan perjanjian. Ayat satunya berbunyi keabsahan perjanjian atau persetujuan dari negara untuk terikat oleh suatu perjanjian hanya dapat diberhentikan melalui penerapan konvensi ini. Kemudian pada ayat 2-nya, pengakhiran perjanjian, maka pengunduran diri atau penarikan suatu pihak dapat terjadi hanya sebagai akibat dari penerapan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau dari konvensi ini. Aturan yang sama juga akan berlaku untuk penghentian operasi dari sebuah perjanjian. Nah, di sini kan kita membahas mengenai pengakhiran suatu perjanjian. Sebelum kita membahas mengenai pengakhiran suatu perjanjian, kita seharusnya tahu terlebih dahulu mengenai perjanjian internasional itu sendiri. Perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua negara atau lebih. Nah, perjanjian internasional yang melibatkan antar dua negara itu disebut perjanjian bilateral atau bilateral agreement. Kemudian, sebuah perjanjian yang melibatkan dua negara atau lebih itu disebut perjanjian multilateral atau multilateral agreement. Nah, sebuah perjanjian internasional ini muncul sebagai konsekuensi atas komunitas politik negara-negara yang menginginkan penyelesaian sebuah masalah tanpa adanya peperangan. Nah, kemudian menjalin hubungan persekutuan antara negara satu dengan negara lain, memperjelas batas teritorial, dan masih banyak lagi. Kemudian, perjanjian yang telah dibuat dengan sedemikian rupa dan direncanakan dengan pertimbangan yang sangat matang masih dapat berakhir kekuatan perjanjian tersebut. Nah, pada banyak kasus, biasanya perjanjian yang dulunya memberikan hak serta kewajiban terhadap negara-negara yang bersangkutan itu dapat berakhir dengan berbagai sebab. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang akan membahas pasal-pasal lain mengenai sebab-sebab berakhirnya perjanjian internasional. Nah, perlu kita ketahui bahwa suatu saat nanti itu eksistensi sebuah perjanjian internasional itu juga akan berakhir. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memandang bahwa perjanjian itu tidak perlu dipertahankan lagi atau perlu diakhiri. Teknis pengakhiran suatu perjanjian dikembalikan kembali ke perjanjian yang telah mereka sepakati. Itu kurang lebih bunyi dari pasal 42 ayat 1. Nah, kemudian pada pasal 42 ayat 2, konvensi ini menegaskan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional harus mengacu pada pengaturan perjanjian yang bersangkutan. Misalkan, apabila perjanjian tersebut hanya berlaku dalam sekian tahun, mungkin cuma 2 tahun atau 3 tahun, atau para pihak sepakat untuk memperpanjang atau mempersingkat eksistensi perjanjian internasional tersebut, itu berlaku selama tujuan perjanjian telah tercapai. Kemudian faktor eksternal maupun internal dalam beberapa hal bahkan mempengaruhi eksistensi perjanjian yang bersangkutan. Misalnya terjadi peristiwa di mana objeknya itu dibom oleh pihak ketiga hingga musnah. Terjadinya konflik hingga pembaharuan perjanjian. Berhentinya eksistensi perjanjian internasional juga tidak mengakhiri kewajiban yang berdasarkan atas hukum internasional umum, terutama apabila ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini diadopsi dan menjadi hukum kebiasaan internasional. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada saran ataupun kritik, teman-teman dapat komentar di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.